Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya Firman Aditya 37 pada weekend malam minggu yang cerah ini ya, sore hari ini, hari Sabtu. Saya akan mencoba sedikit tutorial tentang cara self defense atau bela diri, tapi yang untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Sekedar bela diri dasar untuk bertahan ketika suatu saat mungkin kita terdesak, ada preman, ada orang jahat, atau ada hal-hal orang yang membahayakan kita, maka kita bisa percaya diri dan tidak takut, minimal untuk membela diri dah, bukan untuk melumpuhkan lawan, tapi untuk menangkis serangan lawan lah. Jika kita mempertahankan diri kita, nyawa kita, atau harta benda kita yang kita cintai, atau mempertahankan, membela orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Seperti pada beberapa video saya yang telah lalu kan sudah ada tutorial tentang kebugaran, tentang latihan fisik ya, seperti push up, sit up, lari-lari dan lain-lain. Itu sebenarnya sangat penting untuk dasar kita supaya punya power pada saat kita melakukan self defense atau bela diri dasar ya. Ketika kemarin saya ada video tutorial tentang push up yang model begini, yang tangannya begini, itu untuk memperkuat lengan sini ya, kayak gini, untuk memperkuat lengan tangan sini. Sedangkan untuk yang ketika push up yang menggenggam begini, yang menggenggam, kita untuk memperkuat keseluruhan tangan, tidak hanya area atas tangan tapi area sini di atas telapak tangan kita ini, di tangan, posisi tangan juga ini, supaya otot dan uratnya kuat ya. Kemudian ketika sit up juga untuk supaya lemak di sini hancur dan kita jadi lincah loh, lincah. Misalkan kita suatu saat terpukul di bagian perut ya, ada pertahanan sedikit lah, kemudian kita juga lincah. Kemudian ketika kita lari-lari, sering lari-lari di gore gitu, itu juga untuk supaya kita staminanya bagus. Ketika kita staminanya bagus kan, napas tidak mudah terengah-engah, terkontrol. Kemudian ketika berhadapan dengan lawan atau orang jahat, suatu saat kita bisa stamina tidak terkontrol juga, jadi kita bisa menguasai diri kita sendiri ya, jadi gitu. Kemudian ya, jadi yang pertama adalah ketika sebelum kita ke bela diri dasar, kita memperkuat power badan kita ya, kekuatan fisik kita, seperti bagian tangan, bagian perut, dan bagian pernapasan, bagian dada. Nah, kemudian setelah itu kita baru belajar bela diri yang dasar, sangat dasar ibaratnya. Tidak usah yang sekarang kan banyak aliran bela diri, ada mungkin ya, maaf, ini ada taekwondo, merpati putih, tapak suci dan lain-lain. Tapi saya terus terang ini belajar otodidak, tidak berguru kepada bela diri seperti itu, baik bela diri tenaga dalam ataupun bela diri yang kekesitan ya. Ini hanya pernah lihat di buku bela diri ataupun ya video-video lah. Kemudian misalkan kita terdesak, ada suatu penjahat atau preman yang mengambil kita, kemudian ya dia punya maksud yang nggak baik kepada kita ya, mengajak berkelahi entah tanpa sebab, atau dia karena mabuk, atau dia punya dendam kepada kita. Kemudian kita adalah yang pertama, kita begini, dalam posisinya enaknya itu kita menggunakan seperti orang tinju begini. Nah begini, nah posisi ketika orang, mungkin teman-teman sering lihat tinju ya di TV ya, itu kan tangannya begini, kedua tangan begini. Ini posisi kedua tangan begini adalah untuk melindungi area-area vital kita, bukan untuk menyerang musuh, ini begini, untuk melindungi area-area vital bagian tubuh kita. Karena jika area-area vital tubuh kita terpukul, itu kita pasti jatuh sempoyongan. Misalkan area-area vital adalah mata, ketika kita terpukul area mata, kita pasti keseimbangan jatuh. Sebenarnya setelah mata adalah area ini teman-teman, area kening sini, area mata, sekitar area mata, area kening. Kemudian yang kedua adalah area hidung ya, area hidung. Kemudian yang ketiga adalah area tenggorokan. Kemudian area ulu hati. Kemudian area kemaluan. Jadi makanya ketika kita menggunakan posisi tangan seperti orang tinju, itu sebenarnya kita sedang melindungi bagian-bagian tubuh kita yang vital jika kita terpukul oleh lawan. Misalkan begini kan, kita
melindungi mata kita, hidung, terus tenggorokan, terus ulu hati ya, kayak gitu. Kemudian, nah jadi kita otomatis kayak gini, jadi kita terlindungi semua ini. Tapi mata kita jangan tutupi semua, karena untuk melihat musuh sih, untuk melihat musuh ketika kayak gini, untuk melihat pergerakan musuh. Jadi walaupun ini mata kita lindungi, tapi kita buka sedikit karena untuk melihat musuh begini loh. Yang dilindungi berarti sekitar hidung, tenggorokan, ulu hati begini teman. Nah, kemudian, nah kita terpukul, kita bertahan jangan sampai kita terpukul di area hidung, mata, tenggorokan dan ulu hati. Masih kita masih dipukul di area yang lain, kita masih bisa seimbang, misalkan bagian lengan atau bagian misalkan sini apa, dahi atau bagian tangan ini yang untuk nangkis, kemudian bagian perut gitu ya, kita masih bisa bertahan lah. Tapi kalau udah kena bagian yang salah satu itu ya, mata, hidung, tenggorokan sama ulu hati dan kemaluan, ya sudah kita kalah. Kemudian misalkan kita bertahan gini ya, misalkan kayak gini. Misalkan kita misalkan menyerang dulu kan kita membalas pukul ya. Kita membalas pukul itu karena kita kan tadi sudah latihan kebugaran ya, baik push up ataupun lari-lari ataupun sit up ya, push up yang kayak gitu. Makanya kita kan agak kuat loh, karena sudah latihan push up, jadi powernya agak kuat. Dan pukul begini. Nah, tapi posisi memukul pun walaupun kita sudah sering push up ya, itu masih lemah dan efek orang yang terkena itu bisa jadi tidak begitu signifikan lah, tidak begitu terasa. Oleh karena itu kita menggunakan ayunan punggung, ayunan pundak. Jadi tubuh kita ikut bagian pundak atau bodi kita ikut diayunkan diayunkan dengan tangan kita, jadi begini. Nah gini, pundak kita ikut didoyongkan ke arah lawan. Soalnya kalau kayak gini doang kan lemah sekali nih, walaupun kita posisi lengan dan tangan ini kuat ya kayak gini, tapi ketika tubuh kita tidak ikut mengalir maka lemah teman. Efeknya yang kena itu tidak begitu terasa gini. Lain dengan kayak gini. Nah, ikut diayunkan. Ini pundak ikut diayunkan. Nah, begini. Set kayak gini kan. Nah, nanti yang kena lumayan sebenarnya. Kemudian usahakan ketika kita melawan ada orang yang jahat itu, jika sudah menggunakan posisi tangan dulu, karena jika kita mulai main kaki ya untuk menendang atau kemudian kita posisi belum kuat ya, kita posisi kesimbangan belum kuat atau mungkin jalan licin atau salah kemampuan bertahan, kemampuan menangkisnya lebih hebat, kita mencoba kayak gini misalkan ya, kita misalkan mencoba menendang begini, nanti bisa kaki kita bisa ditangkis kemudian kita malah terpleset atau malah kita yang dijungkir balikan ya kan gini. Ya harus lebih enak yang main tangan saja begini. Ini kan kita area bertahan ya, bukan untuk menyerang. Jika mereka cari masalah dulu, kita bertahan. Kemudian kayak gini. Nah, misalkan sana sama begini, sama area melindungi dengan tinju juga, kita bisa minimal ya cari celah lah, kan banyak. Kemudian bisa juga ini nanti misalkan sana pertahanannya kurang kuat, kita bisa uppercut untuk menani dahu begini. Nah kayak gini, uppercut misalkan. Jadi ada yang sana atas tertutup, kemudian bawah atas terbuka, kita uppercut kena dagunya kan. Nah, kemudian ya gitu. Jadi ini hanya sekedar pertahanan, bukan untuk memulai permusuhan ya. Mungkin kita suatu saat terdesak malam-malam sendirian, daripada kita lari ke pos polisi juga jauh, minta tolong orang juga udah pada tutup ya. Kemudian kita nanti motor kita misalkan diambil orang jahat ya, kita pertahanan seperti itu. Ini bukan untuk memulai permusuhan tawur, bukan ya, untuk mempertahankan. Dan jika tidak ada yang menolong, misalkan ada orang yang diminta tolong atau keamanan, tetapi lebih baik kita lari saja, karena apalagi kalau musuhnya kita bawa senjata, pisau ataupun musuh kita lebih dari satu orang ya, 2 orang, kemudian badan dia besar ya, lebih baik kita damai saja lah. Tapi dalam artian lari ya, lari juga suatu pertahanan terbaik sih. Lari kemudian cari ke kerumunan orang banyak, minta tolong, ataupun kalau enggak ya
Ya tadi kalau memungkinkan kalau cuma 2 orang tapi badannya mungkin kremeng-kremeng ya kita lawan lah. Kalau dengan catatan mereka yang jahat dulu ya, memulai dulu. Mereka yang membuli atau mau merampas harta benda kita gitu. Dan ketika kita di tempat aman baru kita lapor pakai HP, lapor polisi atau lapor orang-orang sedekat untuk menolong kita gitu. Sediakan juga nomor emergency, nomor darurat jika pergi kemana-mana. Yaitu sekedar tutorial cara self defense bagi tentu saja orang yang tidak punya pertahanan ya. Apalagi jika kita merantau ke kota orang gitu kan, nggak punya kenalan, nggak hafal area rute-rute jalan kan, nggak tahu ini jalannya aman apa enggak gitu. Jadi ini sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah dengan video ini bukan untuk mencari musuh atau membuat takut orang, cuma hanya mempertahankan diri, jiwa, harta, dan orang-orang yang kita sayangi dari orang-orang yang jahat yang mereka memulai jahat dulu ya. Kita hanya bertahan tidak untuk menyakiti mereka. Kemudian alangkah baiknya jika kita menemukan sesuatu yang jahat ya kita minta pertolongan ke orang lain yang lebih mampu, atau ke security atau ke petugas polisi ya itu ya. Kemudian ya jangan lupa subscribe channel saya Firman Aditya 37. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam, selamat berakhir pekan.